kampus STPM Santa Ursula Ende ingin mewawancara dengan abang. Baik abang, perkenalkan, saya atas nama Yuvensius Paga. Saya Marianus Berturus Pora. Baik, kami di sini untuk mewawancara abang dengan tema politik desentralisasi otonomi daerah. Dengan judulnya itu strategi politik calon anggota legislatif dalam memenangkan pemilu tahun 2024 nanti. Langsung saja, calon anggota legislatif dalam memenangkan pemilu tahun 2024 nanti. Langsung saja, tidak apa banyak kata lagi, saya langsung wawancara abang. Yang pertama itu bagaimana opini Bapak untuk mewujudkan pemilu tahun 2024 yang berkualitas? Ya, untuk memenangkan pemilu tahun 2024 yang berkualitas, di soal kualitas di sini yang menjadi tolak ukur paling utama adalah soal kemampuan dari calon itu setelah dulu DPR atau setelah terpilih nanti. Kemampuan calon itu berarti kredibilitas dari calon itu ataupun yang akan menduduki kursi DPR. Itu yang paling utama. Kemudian diikuti dengan lagi proses dalam memenangkan pemilu yang sekaligus menjadi wujud dari cita-cita sang calon. Itu dalam prosesnya itu terutama soal kinerja kerjanya dalam menghadapi pemilu. Kinerja kerja di sini menyangkut dengan bagaimana afiliasi politiknya. Memang para caleg pasti punya afiliasi politik dengan keluar dari pintu partai, berusaha untuk memenangkan. Sebagai afiliasi mereka berusaha untuk menang dan duduk. Nah, di sini timbul kompetensi dari sekian banyak caleg dari berbagai partai yang ada. Timbul kompetensi. Kemudian untuk mewujud yang berkualitas tadi, selain yang saya sampaikan pertama tadi adalah soal kredibilitas caleg, yang kedua adalah menyangkut dengan prosesnya itu. Dalam proses pekerjaan mereka selama menapaki nuansa politik, kita jadi pada tidak itu dari caleg sendiri harus memperbiasakan dirinya untuk bisa membedakan mana yang money politik, mana yang politik membutuhkan kos politik. Kadang-kadang tumpang tindih antara money politik dengan kos politik, tumpang tindih. Kadang-kadang juga para caleg memang ada yang mengerti, tapi dibuat secara atau menjadi tidak mengerti. Padahal itu justru merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan bagi masyarakat pemilih. Ya baik abang, ini langsung saja pertanyaan kedua. Yang kedua, jika abang terpilih menjadi anggota DPR nanti, bagaimana cara agar menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas, bebas korupsi dan mengedepankan kepentingan rakyat? Ya, andai kata dalam pencalonan nanti saya terpilih menjadi anggota DPR, di sini cara menciptakan parlemen yang bersih dari korupsi. Jadi kalau kita maju, saya sebagai caleg maju di arena politik ya pada pesta demokrasi nanti dengan kredibilitas, dengan tidak mengandalkan money politik, otomatis di dalamnya itu setelah terpilih kita di dalam bisa mengimplementasikan itu dengan cara-cara yang santun. Cara-cara yang santun di sini berarti kita tahu mana tupoksi DPR ya, dan mana yang menjadi bukan kinerja DPR.
Jadi tupoksi yang menjadi kinerja DPR di sini adalah bagaimana dia memperjuangkan hal-hal atau yang menjadi aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat. Jadi dia harus bisa mengakomodir. Jadi, tapi dengan cara bagaimana? Dengan patokan tadi, kemampuan yang kemampuan yang berkredibel dan yang akuntabel dalam dirinya sendiri. Dia mengimplementasikan dalam bentuk cara-cara yang dalam pengertian bukan saja menghindar dari praktek korupsi, tetapi caranya itu bagaimana bukan menghindar, tapi caranya bagaimana dia bekerja maksimal. Jadi terfokus hanya untuk kepentingan rakyat. Ya, baik. Memang ini menjadi ideal, tapi susah juga untuk dilakukan dalam kenyataannya, susah juga. Tetapi sebagian calon yang kemudian terpilih dan duduk menjadi anggota DPR itu ideal itu bisa diaplikasikan karena dia punya komitmen. Tapi kadang-kadang juga caleg ini omong tentang komitmen pribadinya hanya sebatas sebatas diomongin saja, tetapi tidak memaknai yang sebenarnya. Ya, baik Abang, ini karena waktunya juga terbatas, jadi yang pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Abang untuk menjadi anggota legislatif nanti? Jadi begini, motivasi saya untuk maju menjadi caleg di pemilu 2024 nanti. Jadi motivasi itu karena dalam pengamatan saya secara pribadi, saya melihat benar-benar masyarakat ini aspirasinya itu tidak tersalurkan secara baik. Aspirasinya tidak diakomodir secara baik, tersalurkan tapi tidak diakomodir secara baik. Yang tidak diakomodir secara baik di sini adalah sang caleg yang sudah menjadi DPR ini hanya sebatas tinggal janji politik yang kemarin ada, tetapi implementasinya tidak dilakukan. Ya, baik, terima kasih Abang. Kemudian janji yang tidak diimplementasikan ini, apakah sang caleg itu punya kemampuan atau tidak, punya kredibilitas atau tidak? Ya, baik, ini pertanyaan selanjutnya, apa profesi dan aktivitas Abang sebelum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? Jadi profesi saya sampai saat ini adalah saya ini orang avantur ya, orang yang suka jalan-jalan. Jadi dengan pertanyaan nomor 3 tadi ada korelasi. Saya suka jalan-jalan, saya menemukan, aduh kesian ini, masyarakat aspirasinya disampaikan tetapi tidak terakomodir secara baik dalam bentuk pemberdayaan maupun dalam bentuk aspirasi dalam bentuk pembangunan. Jadi pekerjaan saya sampai detik ini adalah saya orangnya itu avantur ya, suka jalan-jalan dan saya mengamati. Selain itu, dari saya mengamati saya temukan data itu menjadi bank data bagi diri saya untuk kajian-kajian yang ilmiah lebih lanjut. Saya pakai dengan data itu untuk penulisan ataupun juga sebagai bekal untuk saya maju ke depan. Dan itu bukan saya lakukan hanya 1-2 tahun, avantur ini bertahun-tahun. Jadi semenjak saya datang lagi ke Endes ini tahun 2000, jadi Desember 2021 sampai dengan detik ini tetap saya jalan-jalan. Dan dalam avanturisnya saya ini bukan hanya di Endes saja saya merasakan kesian masyarakat ini. Jadi bantuan yang kita harus fokuskan kepada masyarakat melalui aspirasi mereka tadi itu kita harus akomodir. Dan itu tidak hanya saya temukan di ND, tetapi di daerah Jawa juga saya sering temukan. Ya, baik Abang.
Ini yang pertanyaan terakhir lagi. Jika terpilih, apakah abang siap membuat rumah aspirasi daerah yang dipilih di dapilnya abang? Ya, jadi begini. Rumah aspirasi ya. Ya, Rumah aspirasi itu menurut saya kesannya terlalu mentereng begini. Itu diwujudkan, tetapi isinya di dalam tuh kosong melompong, percuma juga toh. Tetapi kalau misalnya di 2024 itu saya terpilih dan duduk, jadi di mana tempat yang nyaman kita bisa melakukan diskusi-diskusi kemasyarakatan. Dengan diskusi itu juga menjadi bagian yang kemudian oleh DPR itu dikatakan sebagai reses apa, tapi sebelum reses saya sudah bisa lakukan itu lebih dulu. Saya sudah melakukan dan saya sudah temukan terlebih dahulu, sehingga reses itu formalitas, tetapi saya aktualisasikan dalam bentuk diskusi kemasyarakatan di mana tempat di dalam dapil ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk di dapil lainnya saya melakukan di dapil lainnya. Baik abang, terima kasih banyak atas waktunya. Di sini kami mengizinkan untuk upload ke YouTube. Bisa ya bang? Kami izinkan untuk upload ke YouTube. Bisa saja. Yang penting kan untuk kepentingan pendidikan toh, Ya. pendidikan kamu di STPM Ya. bisa. Ya, Tidak menjadi bang, persoalan. terima kasih.